Halo guys, selamat datang di Friendship Podcast. Podcast yang kekinian. Yoi. Nah, gimana nih Mal kabar hari ini? Kabar gua baik sih, Cat. Lu gimana kabarnya, Cat? Baik sih. Ada Nah, halangan-halangan gak nih kuliah? aman sih kalau kuliah sejauh ini ya. Cuma nggak tahu ke depannya ya. Sama sih. Semua orang juga mungkin kayak gitu. Iya, mungkin begitu ya. Nah, Sebelumnya kita lupa nih, belum perkenalan, Cat. itu bisa. Boleh deh, dari lu dulu deh kita perkenalan. Dari gua ya. Ya, Nah, kenalin nama gua Akmal Satria. Gua sekarang lagi kuliah sih di ITHB, jurusannya online business. nah gue juga nih. Yang buat yang belum kenal sama gue, perkenalkan nama gue Richard Juan. Gue juga kuliah di THB. Sama jurusannya sama kayak Akmal, online bisnis. Berarti Nah, udah kenal kita, Cat. kita kan udah kenal. Oh, udah. Nah, hari ini kita mau bahas apa, Mal? Hari ini kita mau bahas pertemanan yang positif dan negatif nih, Cat. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini yaitu friendship. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana sih? Penting nggak pertemanan itu di masa kuliah kayak kita sekarang? Menurut gua sih penting banget ya, apalagi di masa kuliah gini kita pasti butuh banget lah teman, kan kita juga nggak bisa gitu hidup sendiri, kita juga pasti butuh support system atau circle-circle yang bisa kita ajak diskusi atau kita ajak main buat refreshing gitu kalau misalnya kita lagi mumet di kuliahan sama tugas-tugas yang banyak gitu kan kita juga butuh teman gitu ketika buat ngobrol atau gimana, apalagi sekarang pandemi gini kan susah ya kita mau sendiri juga gitu, gabut, bosen lah segala Betul, betul. macem. Jadi penting banget sih kalau menurut gua. Masih pada virtual lagi ya? Iya, virtual. Jadi Aduh, nggak enak lah. betul, betul. Nah, kita mau ngobrol sama siapa sih, Mal, hari ini? Nah, kebetulan banget nih, Chat, kita kedatangan 2 gestar sih. Boleh kali perkenalan dulu gestarnya Nah, boleh nih. supaya pada kenal nih teman-teman Iya, virtual nih yang boleh nonton. dari Halo nih semuanya, perkenalin nama gue Stephen Lee Calvino. Dan ini juga ada teman gue nih, namanya bisa diperkenalkan. Hai, kenalin namaku Cindy Julianti, berkuliah di IPHB, jurusan online business. Nah, kabar kalian gimana banget sih? Kan kalian juga kuliah nih. Kabar kalian di kuliah gimana? Sama sehari-hari gimana? Boleh dari yang Dari Mas gue, Ganteng, Mas Ganteng. Hei, Mas ganteng. yang dari gue dulu nih ya. Kalau dari gue sih selama kuliah ini ya masih biasa aja lah, belum ada yang terlalu berat atau gimana. Kalau kehidupan sehari-hari ya gitu-gitu aja sih. Ngapain tuh gitu-gitu aja? Ya apa ya? Ya kuliah. Ya sih sama gua juga sih. Nah, gimana nih kabarnya Cindy nih sekarang udah mulai perkuliahan kan? Terus kita juga udah UTS kalau nggak salah 2 minggu kemarin lah kita udah UTS, gimana nih kabarnya sejauh ini selama kuliah? Untuk sekarang masih aman. Itu sih. Aman-aman aja berarti ya? Iya. Mantap. Kalau Steven nih gimana nih? Kalau gue sih ya lumayan lah, ada tugas juga ada, cuman masih bisa dikerjain sih, masih gampang-gampang tugasnya. Cuman kalau kemarin tuh gua tuh habis UTS juga, baru selesai juga sih sekarang. Oke, mantap berarti. Kalau teman-teman gimana nih? Siapa dulu nih? Gua dulu. Boleh, boleh. Dulu boleh. Boleh. Kalau teman sih ya ada sih ya beberapa teman kuliah. Kemarin juga kan sempat kalau ada tugas bareng kan kerja kelompok, dapat teman lagi. Ya gitu sih. Kalau dari sini gimana? Sama sih, kalau misalnya kayak dapat teman tuh dari kelompok sama pas NSOP kemarin, ospek gitu. Oh, mantap berarti ya. Yoi. Pada punya teman banyak juga nih kelihatannya. Betul, betul. Nah, ngomong-ngomong Nah, sebelum teman-teman nih, Mal. oh Menurut ya, para gestar kita, apa sih teman itu? nah apa tuh? Boleh cerita-cerita aja santai. Yoi, santai aja. Dari Dari Steven dulu mungkin, Steven dulu. boleh, boleh.
Boleh. Kalau dari gua tuh ya, temen tuh kayak orang yang ngebuat kita ngerasa nyaman. Kalau kita cerita juga enak, kalau sharing-sharing apa juga dia bisa ngasih saran atau apa gitu. Hmm. Terus Berarti kayak kalau oh ya, lanjut gimana? dulu. Lanjut dulu. Nah, jadi nambahin lagi nih, kalau temen tuh kalau kita deket dia tuh nggak ada kayak iri gitu. Kalau dia dapat apa ya kita juga support, ya saling support aja sih intinya. Oh ya, berarti kayak lebih ke teman diskusi lah, teman curhat, atau enggak saling support satu sama lain gitu ya. Iya betul sih gitu. Oh, berarti kayak gitu ya menurut Steven itu, Chan. Nah, Betul. kalau Bertanya sekarang yang cewek nih. Menurut Cindy boleh. bagaimana? Coba gimana menurut Cindy? Teman itu kayak selalu ada saat kita lagi susah maupun senang. Hmm. Gitu sih. Oh, mantap juga nih. Yoi dong. Nah, Nah, kalau menurut oke. kalian lagi, David, apa kalian punya teman nggak sih yang maksudnya kalian dari kecil sama-sama sampai kuliah? Mungkin ada? Dari Ya Cindy dulu kalau boleh deh, dari gantian. boleh dari sini. Kalau dari aku sih ada, cuman 2. Hmm. Dua. Kalau boleh tahu itu dari TK, dari SD, atau dari bayi mungkin dari baru Bisa lahir? jadi. Baru lahir langsung jadi temenan. Dari SD. Dari SD. Oh, dari SD. Kalau ada Steven gimana nih? Penasaran gue nih. Ya kalau gue juga ya pastilah kalau temen deket tuh pasti nggak bakal banyak ya. Betul. Ada sih gue beberapa juga. Sekarang juga ada temen deket gue. Kuliahnya juga sama di THB 2 orang. Hmm. Oh, berarti sampai sekarang masih sekuliah gitu ya? Masih dong. Dari Mantap. yang satu dari TK, yang satu dari SD. Waduh, mantap. Lama Buset. juga ya. Langgeng juga, langgeng ya. Langgeng kayak hubungan. Hehehe. That's bahaya dong, Bas. Nah, gue mau nanya nih ke Steven mungkin ya. Nah kan lu udah berteman lama tuh dari TK, tadi ada yang dari SD sampai kuliah sekarang bareng lagi gitu, ketemu mereka lagi. Nah, kalau udah kayak gitu tuh ada masa-masa kayak renggang nggak sih, atau ada mungkin perselisihan atau salah paham gitu? Ada nggak sih kayak gitu? Kayak pertanda-pertanda gitu kalau udah renggang, udah mulai ada perselisihan gitu. Menurut lu gimana gitu pertandanya? Ya pastinya ada sih ya kalau dalam temen tuh pasti adalah beberapa masalah. Tapi ya kalau teman yang baik tuh bisa nyelesain sih kalau masalah kayak gitu. Terus kalau tadi juga kan lu nanya ya, wah tadi nanya Kayak pertanda gitu, pertanda-pertanda udah renggang tuh kayak gimana sih yang pernah lu alamin gitu? Nah, betul. ada nih beberapa dari gua nih ya. Yang pertama tuh kayak kalau biasanya nih kita sering kemana-mana tuh bareng. Nah kalau udah renggang tuh jadi kalau kita ngajakin dia juga susah ngabisin waktu bersama. Yang kedua kita udah janjian nih misalnya Senin main. Udah gitu taunya nanti pas hari H dia bilang, waduh nggak bisa sorry. Oh, Ya PHP. sering ngebatalin janji. Terus yang ketiga obrolannya juga nggak seenak dulu lah, cuman basa-basi doang paling juga. Terus yang keempat nggak punya minat yang sama, jadi kayak minat kita tuh udah beda aja masing-masing gitu. Yang kelima kita tuh kalau main sama dia tuh bawaannya bukan senang bahagia gitu, jadi kayak capek lah main sama dia tuh, Batin yang ngebatin. batin capek batin. Iya, capek batin. Benar. Yang keenam nggak lagi senang lah nggak dengar kabar dia tuh, jadi kayak udahlah biasa aja. Yang ketujuh apa ya, kayak gua ngelihatnya pertemanan itu tuh kayak udah nggak enak lah dijalanin, udah nggak positif, lebih banyak negatifnya. Terus kalau yang terakhir nih dari gua nih, kayak kalian tuh kalau mau cerita tuh kayak lebih
mendam ceritanya karena kalian tuh mau cerita ke dia juga udah nggak enak kan. Udah nggak Kayak ngerasa gitu sih bebas dari lagi gua. gitu ya. Nggak bebas, jadi kayak mau cerita juga nanti aja lah. Akhirnya kan nggak cerita. Oh, gitu ternyata chat. Iya betul. Pertanda-pertanda bahwa udah renggang. Tadi Hubungan didengar-dengar renggang. kayak hubungan aja ya chat ya Iya, pertemanan ini bisa ternyata. retak bos. Bisa retak, benar Iya. sekali. Kayaknya menarik juga ya ini pembahasan Iya. yang udah Makin kita lama bahas. makin seru ya. Ternyata tentang Iya, pertemanan tuh ya. padahal baru awal-awal ini, Cak. Iya nih baru ibarat mah baru ice breaking kita. Iya. Nah, gue pengen lebih lanjut lagi sih, pengen menggali lebih lagi secara Cindy juga belum kita tanya lebih banyak lagi nih, Cak. Tuh, Boleh nih lu tanya-tanya dong. boleh nih. Nah, kalau dari gua sih pertemanan positif dan negatif kan menarik tuh. Nah, coba kita gali lagi yang positif, yang negatifnya dulu nih. Kalau menurut Cindy gimana sih pertemanan yang negatif itu? Negatif ya, biasa tuh lebih sering kita kenal dengan teman toksik, bukan? Nah, Betul, betul. benar Toxic banget. friendship ya. Gak cuman Toxic relationship friendship. aja ya. Iya dong. Makanya tadi gua juga kan bahas kayak udah kayak hubungan aja tuh pertemanan ini tuh. Tuh. Gimana tuh sih? Nah, dari pengalaman aku ya, temenan sama teman toksik itu yang pertama, dia tuh kayak nyuruh kita untuk memprioritasi dirinya. Kayak yang dimana, yang kemana-mana tuh kita harus utamain dia. Nah, dan juga pas kayak dia minta sesuatu nih, kayak minta bantuan sama kita, kayak bantuan tugas gitu kan. Nah, kita tuh harus sebisa mungkin tuh harus membantunya. Dan ya kayak harus cepat lagi. Kalau tidak kan dia bakalan marah, sifatnya jadi aneh, bahkan bisa kayak diamin kita kayak merajuk gitu. Nah, kalau selanjutnya tuh teman yang sering memanfaatkan kita atau teman yang memanfaatkan kita. Kalau misalnya datang pas ada perlunya, kalau tidak datang ya nggak datang, nggak temanin kita gitu. Menurut aku sih kayak pasti banyak teman-teman di rumah pernah ngerasain teman yang sering manfaat di kita. Betul Pasti nggak? sih. Apalagi zaman corona kayak gini, zaman virtual, segalanya virtual. Jadi kita nggak tahu, nggak ketemu langsung sama teman. Tuh. Jadi kayak mereka tuh kelihatan gitu siapa yang datang pas lagi butuh doang, habis itu menghilang. Kayak gitu udah banyak terjadi di kota-kota besar. Terghosting ibaratnya mah ya. Ya terghosting kalau Yoi. di hubungan-hubungan. Nah, aku lanjut ya, kayak teman toksik ini kayak temen yang nganggap dirinya tuh paling kayak dia tuh tidak mau kayak ngalah ngalah dari kita, kayak nggak mau kita lebih dari dia. Dan dia juga suka play victim, dan yang menurutku yang paling parah sih dia itu merusak hubungan pertemanan kita dengan teman yang lain. Kayak mereka tuh kayak buat seolah-olah kita tuh menjadi seseorang yang membawa pengaruh buruk. Itu sih. Oh, Oh gitu ya. Nah kalau misalnya dari tadi kan sini udah ngejelasin nih kayak gimana sih teman negatif itu. Nah kalian sendiri punya nggak sih pengalaman yang nggak pernah kalian lupain sampai saat ini yang tentang pertemanan negatif itu? Gua Boleh dulu deh nih ya. dari Stephen dulu boleh. 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 Gas. Nih, ada nih kalau gue tuh kan dulu SMA lumayan lah dibilang nakal juga, gimana ya, anak muda kan gitu ya, Namanya anak masa-masa muda. remaja. Betul. Anak muda. Nah, anak muda biasa. Nah, jadi gue tuh waktu itu punya kayak geng main gitulah disebutnya. Adalah beberapa orang tuh. Emang sih gue emang liatnya dari awal tuh emang mereka tuh udah negatif banget, cuman kayak gue mikirnya masa-masa SMA inilah kok ngapain lagi daripada bosen gitu kan, pengen kelihatan keren, join lah tuh gue sama mereka. Udah join tuh ya kerasa banget sih ya, di sekolah juga tugas nggak pernah dikerjain, ngelawan guru terus, sering maba ya, itu gara-gara ngikutin mereka semua tuh. Terus kalau di jalan juga ugal-ugalan ya gitulah.
Omongan juga jadi nggak Di bisa dijaga sih. ya sih, Pak. Kalau SMA sih mungkin banyak nih teman-teman yang di rumah juga ngerasain mungkin Rasakan betul. masa-masa SMA gimana sih cerita-ceritanya kalian gitu sama teman-teman kalian, ada yang negatif atau gimana, tapi di sini kita cerita itu bukan nyontohin ya, lebih ke supaya Sharing. kalian aware aja gitu, Iya supaya betul. kalian Betul, juga betul. bisa membentengi diri kalian gitu. Bisa memilih-milih lagi ya. Ya, bisa lebih memilih lah Betul, betul. gimana yang negatif, gimana yang positif. Nah, kalau dari tadi kan dari Steven nih, Chat. Iya betul. Dari sini nih. Nah, langsung lanjut ke Cindy aja nih. Gimana nih, Sin? Ada cerita-cerita nggak nih yang bisa di-sharing-sharing, curhat? Pengalaman aku tentang teman toksik ini mungkin nggak ada sih. Puji Tuhan nggak ada. Mantap Syukur banget banget ya. berarti Belum ada. Nggak ada. ya Betul, betul. terhindar. Nggak Semoga terhindar dari. sampai sekarang juga terhindar lah. Apalagi Ya, Steven tadi yang udah merasakan teman-teman yang negatif, semoga bisa lebih baik lagi memilih temannya ke depannya ya. betul, betul. Sama teman-teman yang di rumah juga semuanya lebih hati-hati lah. Oh, lanjut, Cak. Nanya-nanya lagi nih, Nah, menarik. menarik nih, makin mendalam ya. Kayak deep talk, Semakin bro. mendalam. Deep talk. Nah, menurut kalian Mantap. ada nggak sih dampak dari pertemanan yang negatif yang udah kalian alami itu? Dari Stephen deh. Kalau dari gua sih ya ada lah pastinya. Dari dampak negatifnya ya bisa kita rasain sendiri lah. Gua juga udah pernah ngerasain. Jadi apa ya, kayak hidup kita tuh nggak, misalnya nih kita tuh udah ngejak sebelum kita temenan tuh pastinya ada jadwal dong hidup kita tuh ya, Tuh. udah terjadwal Benar, kan. benar. Nah, semenjak teman sama yang toksik tuh ya kayak jadwal tuh nggak pernah dia lakuin lah, diabain aja. Jadi semaunya lu aja gimana itu. Ya nggak enak Emang. juga sih, nggak bahagia juga temenan sama mereka, cuman cari gaya aja sih. Itu Berarti sih dari gua. agak lumayan berdampak Merugikan juga juga ya. ya. Ternyata. Merugikan juga Nah, sebenarnya ya. untungnya nih Cindy belum belum Belum. pernah nih. Kalau dari Mantap. sendiri gimana nih? Ada advice nggak buat teman-teman yang lain nih? Menurut aku sih kayak temenan sama teman toksik itu nggak akan buat kita bahagia. Itu sih dari aku. Ya sih, Betul, betul. benar banget sih. Gua juga tadi Tertekan nangkep, terus ya. ya kayak gitu sih. Kayak nggak enak gitu. Hubungan pertemanan udah toksik itu kan ya memang semua yang tentang hubungan atau tentang hubungan antara dua orang atau lebih itu kalau udah toksik itu emang nggak enak sih Iya sebenarnya, betul. saling merugikan jadinya. Merugikan. Atau malah Nah, menguntungkan salah satu. bisa bisa Nah, jadi yang salah satu gitu. diuntungkan malah kita yang Yang terkena imbasnya. dampak imbasnya. Benar Betul. banget sih, Bisa. Chat. Boleh nih, Akmal. Nanya-nanya apa lagi nih? Nah, mungkin kan teman-teman yang nonton dari YouTube atau teman-teman kuliah kita juga ada yang terjebak di dalam pertemanan yang toksik gitu, yang negatif kayak yang tadi udah kalian omongin. Mereka mungkin susah bahagia ketika sama teman-temannya gitu. Gimana sih cara menyikapinya gitu? Ada tips and trick nggak dari Cindy dulu nih, boleh? Boleh. Nah, kalau dari aku ya keluarin sih kayak teman toksik ini dari hidup kita. Caranya itu kayak berikan jarak antara kita sama teman kita yang toksik ini secara emosional. Hindari kayak bicara hal-hal yang berbau pribadi sama dia. Kalau perlu nih, kita tuh tak usah terlibat di kehidupannya. Kalau diajak ketemu, sibukin diri aja. Kayak jadi alasan buat kita tidak bertemu lagi sama dia. Nah, misalnya jika teman-teman kayak ngerasa down atau stres sama teman-teman yang toksik, bisa nih kayak bicara sama orang yang teman-teman dapat percaya, atau juga kalau nggak ada teman yang dapat dipercaya, teman-teman juga bisa kayak ngelakuin aktivitas yang teman-teman sukai, kayak melukis, meditasi, dan lain-lainnya.
Itu sih. Kalau dari Sih benar Stephen nih, banget emang. gimana Boleh Mang? nih, Eh, Stephen dulu aja. boleh nih dari Boleh gua nih ya. dulu ya. Ada Lanjut. tambahan nih dari gua, kalau capek dong pastinya temenan sama yang toksik tuh ya. Betul, capek Capek Bisa banget. lah bikin pasti. kita bisa stres atau sampai ya kalau pesan dari gua sih ya jangan lupa bahagia. Ya kalau kita bahagia juga kan badan juga kerasanya enak gitu ya. Ngerasa nggak sih kalau Betul, betul. bahagia? Pasti sih, Nah, apalagi kalau udah Pasti. ketawa-ketawa gitu kan. Nah, ada otot-otot juga nih jadi mungkin sehat. ya, ada juga nih mungkin yang nanya gimana sih cara banyak bahagia? Ya kita bisa nyari hiburan lah di sosial media. Terus kalau boleh berteman tuh asal kita juga bisa milah dan milih teman. Itu sih dari gua. Intinya kembali ke yang tadi kita omongin, Chat. Memang harus dihindari, harus kita memilih juga Milih teman-teman. juga. Bukannya kita membatasi diri, tapi kan pertemanan juga nggak selalu positif. Ada aja yang pengen memanfaatkan atau gimana. Sebaiknya kita lebih hati-hati aja sih. Mental health kita juga kan butuh gitu. Harus Iya, bagus juga mental health kita. penting banget. Betul. Nah, teman toksik ini kan bisa membuat kita hari-hari kayak bosan, jenuh, terus bete, stres. Nah, terus bikin perlahan juga kita lebih cepat emosi. Benar nggak sih? Bener banget sih, Chat. Benar. Gua juga setuju sih. Kayak lebih capek aja gitu Betul, betul. mungkin secara batin ya, ketika kita udah ngomong mungkin ada yang kita rasa nggak enak, jadi kita terlihat bahagia gitu, kita jadinya bermuka dua terus, capek Betul. lah gitu. Di Nah, depan orang sekarang bahagia, kan padahal mah belakangnya stres ya. ya benar banget sih, kan gua lihat juga di media sosial banyak yang malah curhatnya tuh di media sosial gitu, apalagi Betul, sekarang betul. lagi rame TikTok gitu, banyak konten-konten yang kasihan lah gua lihatnya gitu. Nah, kan kita juga sekarang udah mahasiswa nih, otomatis kita juga butuh pertemanan yang positif ya nggak sih? Betul. Harus punya malah, wajib. Wajib banget ya. Nah, Betul. gimana sih ciri-ciri pertemanan yang positif itu menurut Steven sama Cindy nih? Boleh siapa aja nih, bebas mau jawab duluan. Boleh deh dari gua dulu ya. Boleh. Boleh. Nah, kalau dari gua tuh ya kalau ciri-ciri pertemanan yang positif tuh tentunya nih ya saling menguntungkan. Jadi apa sih saling menguntungkan tuh? Jadi kalau kita ada butuh dia bisa ngebantu, kalau dia ada butuh kita juga bisa ngebantu. Betul. Jadi ada timbal balik lah antara pertemanan itu. Terus yang kedua nggak ada kecemburuan atau iri hati. Jadi kalau misalnya nih kita dapat prestasi apa ya dia juga support. Terus kalau dia dapat prestasi apa ya gue juga nggak iri gitu, tetap senang, tetap support dia. Terus kalau pertemanan yang positif tuh nggak bakal ngebatasin kita, jadi kayak ya bebas lah kita mau temenan sama siapa asal kita juga nyarinya yang positif juga. Terus kalau yang positif tuh ya pastinya percaya satu sama lain kan. Betul, Jadi betul. nggak ada yang disembunyiin lah. Jadi semuanya tuh terbuka. Nah, kalau yang kelima, semua hubungan pertemanan yang sehat memiliki batasan. Jadi lu kalau boleh sih sebenarnya kalau apa ya, kalau hal-hal yang nakal sedikit sih menurut gua nih ya, boleh-boleh aja sih asal kalau di pertemanan yang positif itu pasti ada batasannya. Tahu batasan lah ya Terus intinya mah ya. tahu batasan, benar tuh. Yang terakhir dari gua sih komunikasi terbuka dan jujur. Jadi itu lagi sih, balik lagi ke poin yang tadi, nggak ada yang ditutup-tutupin. Segitu sih dari gua. Sok. Nah, dari yang lu udah sampein nih, ada nggak sih dampak positif buat kita sendiri? Kalau dampak positif ya pastinya juga ada lah buat diri kita sendiri. Ya kayak contohnya nih, banyak energi positif yang ditularkan lingkungan pertemanan, terus sosok teman-teman yang bisa diandalkan dan dipercaya, terus menjadi salah satu hal yang memberi banyak nasihat dan masukan. Jadi kalau apa ya istilahnya, kalau temenan sama orang yang positif itu pasti ya
nggak mungkin lah nggak diberi masukan kalau kita salah. Terus yang selanjutnya bakal lebih berkembang juga kita dari masukan-masukan itu juga kita harus bisa ngelakuin ya. Jadi kita juga bisa berkembang. Terus menciptakan hubungan pertemanan yang kuat dan tahan lama. Itu sih dari gua. Memang enak ya, Chat, kalau misalnya kita punya pertemanan yang positif itu Betul kayak banget. berbanding terbalik banget lah sama yang udah kita dengar tadi, yang waktu di negatif-negatifnya kayak nggak enak gitu kita dengarnya juga. Nah, boleh dong nih kasih tahu gimana sih cara kita milih pertemanan yang positif kayak kayak gitu nih. Kayak yang udah Stephen sebut, boleh kali Cindy ya Boleh yang sini kasih tips-tipsnya. Yoi. Kalau aku sendiri, cara milih teman yang positif itu kayak teman yang buat kita merasa nyaman, teman yang dapat membantu kita, dan teman yang kata Stephen tadi bisa mendukung, memotivasi kita kayak dan menginspirasi dan mengingatkan kita kembali ke jalan yang benar. Dan juga kita sama-sama punya minat yang hobi yang sama. Kalau misalnya kita kemana-mana gitu kan enak gitu kan ngelakuin sesuatu bareng-bareng. Betul. Bener banget. Bisa langsung kita Asik terapin banget kali ya. ya, Mal ya. Iya, Kita kalau bisa udah lah. kuliah juga. Pasti bisa lah. Mungkin yang nonton juga ini kan Yoi, ada banyak betul. teman-teman mungkin udah SMA, SMP, atau Hmm, udah mulai ngerti lah sama pertemanan yang Pertemanan. positif, pertemanan yang negatif gitu. Udah pasti bisa kalian praktekin juga di rumah nih. Betul. Jadi langsung praktek aja habis nonton podcast ini ya guys ya. Langsung praktek aja Yoi, supaya bro. hilanglah pertemanan-pertemanan yang negatif Yang kita negatif hilangkan. hilang. Nah, mau nanya lagi nih. Boleh dong kalian sharing gimana sih caranya membangun relasi yang positif ini? Boleh deh dari Boleh Stephen nih, dulu boleh deh. banget dari gua nih ya. Boleh. Boleh, gas. Kalau gua sih yang pertama saling memberi dukungan tentunya. Yang pertama tuh. Terus kalau yang kedua tidak mengkritik dan memanipulasi apa sih? Jadi kayak dalam sebuah pertemanan yang nggak sehat tuh kayak orang tuh bakal langsung ngekritik kalau kita salah tuh. Jadi bukannya ngasih saran, dia malah ngekritik kita yang jelek-jelek. Terus usahakan mendengarkan teman. Jadi kalau dia lagi ada sharing atau apa ya istilahnya, zaman sekarang tuh curhat ya. Kalau dia lagi curhat sama kita tuh dengerin gitu, jangan diabain. Jadi kita juga saling sama-sama enak lah. Terus usahain tidak ngeprioritasin teman. Jadi apa ya? Kalau ngeprioritasin teman tuh kita harus seimbang dan mendengarkan serta memahami diri sendiri ataupun teman. Jadi nggak kayak kita tuh seluruh perhatian kita tuh bukan untuk ke teman juga, tapi kan dari kita juga butuh perhatian kita sendiri juga ya, kayak Betul. bolehlah kali-kali me time gitu, waktu buat sendiri. Terus yang terakhir nih dari gua usahain untuk menghargai keputusan teman. Jadi kalian tuh boleh aja sih nggak setuju atau gimana, tapi kalian tuh kayak sikap kalian tuh kayak lebih ngehargain, ngerti nggak sih? Ngerti. Jadi Kayak kayak kita lebih hargain aja kalau misalnya teman berpendapat atau mungkin punya keputusan yang berbeda sama kita rundingin, bicarakan baik-baik gitu. Nah, betul tuh, jangan malah dikritik misalnya pendapat dia ini, ya kalian juga support lah gitu lah, jangan dikritik terus, kasihan. Ya segitu sih dari gua. Boleh nih, Cat, nanya-nanya ke sini, Cat. Nah, kalau dari sini sendiri gimana sih tipsnya? Kalau dari aku, kita tuh kayak saling percaya aja, tidak mengusulkan kehendak kita kepada teman dan tidak membicarakan teman di belakang. Misalnya kalau ada sesuatu nih, ya udah nyampaikan kepada teman aja secara baik-baik. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan, minta maaf. Gitu sih dari aku. Wah, berarti emang begitu tuh cara membangun relasi pertemanan yang positif tuh sangat penting ya, apalagi kita udah butuh banget relasi sih kalau udah kuliah itu, apalagi buat kedepannya gitu, buat mungkin di dunia pekerjaan, di
dunia selanjutnya kita bisa kerja sama bareng atau diriin Betul. bisnis bareng. Butuh banget sih, emang bener yang positif itu. Kayak gue juga pernah denger nih pepatah nih, asik, Asik, ada dari pepatah nih. Morgan Freeman. Jangan pernah bergaul dengan orang yang toksik hanya karena kamu merasa kesepian. Karena kamu haus bukan berarti harus meminum racun. Asik, betul. Jadi dari pepatah itu kita bisa belajar bahwa kita itu harus hati-hati dalam memilih teman. Ketika kita kesepian atau kita nggak punya teman sama sekali itu, kita nggak harus berteman dengan yang orang-orang yang toksik atau yang nggak support kita. Apalagi kita dalam posisi sendirian gitu. Kita butuh banget teman buat cerita, buat curhat. Malah dapatnya teman yang toksik kan bahaya gitu. Bisa-bisa malah depresi, stres, bahaya. Nah, karena itu semua juga bakal, kalau tentang toksik itu malah memperburuk keadaan sih menurut gua. Bukan memperbaik ya. Bukan. Tuh. Sama gue juga mau ngingetin nih buat teman-teman. Kurang-kurangin lagi, bah. Betul tidak? Gibah. Tapi mungkin kalau gibahnya tentang yang positif dan memberi dampak yang baik buat diri kita sendiri, boleh lah sesekali Boleh. lah. Maksudnya gibah menurut gua tuh bukan gibah ngomongin orang yang Orang. jelek-jelek, ngomongin aib orang, gak baik lah. Jangan, mending Tuh. gibah tentang ilmu, tentang apa bisnis segala macam Startup yang lebih mungkin ya. berguna. Betul. Nah, Stephen nih ada nggak ya dari Stephen buat nih, wejangan advice buat teman-teman di setelah rumah yang ngobrol nonton. panjang lebar dari tadi? Ada nih kalau dari gue, mending hindarin aja sih kayak pertemanan yang toksik tuh, karena nggak, itu juga nggak bakal ngebangun kita lah, justru kayak bikin hidup kita tuh makin jatuh. Kalau bisa sih kalian kalau dari sekarang cari pertemanan yang lingkungannya yang positif biar bisa ngebangun kalian juga lebih baik lagi. Itu sih dari gua. Mungkin ada tambahan lagi dari Cindy. Dari sini boleh nih. Boleh, langsung aja gas. Kalau dari aku sih kayak mending kayak kalian mulai bangun hubungan pertemanan yang positif ini supaya kalian juga bisa sama-sama kayak berkembang ke arah yang kalian tuju. Dan juga jika teman-teman sudah ada nih circle pertemanan yang positif, pesan aku kayak dijaga baik-baik hubungan pertemanan tersebut. Benar sih. Bener banget sih. Kayak hubungan nih. Benar-benar Iya. kayak hubungan banget, Chat. Kan pertemanan juga Kalau masuk udah hubungan. Iya, kan Hubungan maksudnya kalau pertemanan. udah positif harus dijaga baik-baik Harus ada maintain-nya ya. Supaya langgeng gitu. Kayak Tuh. Stephen tadi berteman dari TK, dari SD, Langgeng banget ya. langgeng banget. Banget dong. Nah, Nah, nggak kerasa nih, Chat. nggak kerasa kita udah berapa jam ya ini? Setengah jam mungkin ada mungkin ya. Mungkin ada sih. Nah, Dari tadi udah bahas negatif, positif negatif. dari Tuh. pertemanan, asik juga. Terus ada advice juga nih dari kedua narasumber kita ya. Buat Iya, teman-teman di rumah. Bisa langsung dipraktekin langsung. langsung praktek aja lah, hindari pertemanan yang negatif-negatif lah. Betul. Nah, kita sudahi sampai sini dulu podcast kita. Buat Sudahi aja teman-teman di nih. rumah, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Biar kita makin Benar semangat banget. lagi kita bikin podcast beginian ya. Kalau Kita kalian bisa mau, bertemu lagi di lain kesempatan. betul banget. Kalau kalian mau request konten apa selanjutnya, podcast apa, bisa juga langsung di kolom komentar guys. Komen. Betul. Mau ngobrolin apa, tentang apa, hubungan atau apa, boleh. Nah, bisa banget tuh. Perbadutan. Dengar-dengar Richard sudah dewa Aduh. dari perbadutan dunia. Waduh. Oh, jadi melebar ini. Nantilah itu kita obrolin di lain podcast lagi lah. Ya, betul. Nah, oke deh. Sampai jumpa teman-teman semua. Oke, Bye-bye. bye-bye.